Penetapan sifat 20 itu adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita nggak akan dapatkan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, juga dari tabi'in, juga dari tabi'ut tabi'in, pembatasan sifat 20, bahwa sifat Allah itu 20 saja. Dan ditambah lagi, sifat 20 yang mereka maksudkan tidak sama dengan sifat yang diyakini oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. Tidak sama persis. Seperti sifat Al-Kalam, Allah berbicara. Ini kalau diurutannya yang ke-13 dari 20 sifat. Al-Kalam, Allah berbicara. Antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah itu beda dalam mengimani sifat berbicara Allah. Asy'ariyah itu mengatakan sifat berbicara Allah itu adalah sifat yang lampau yang tidak lagi Allah lakukan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TS TV 414 yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini saya akan menyanggah apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi, itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu katanya dia oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu dibatasi dengan sifat 20. Terus Allah berfirman pada dahulu kala, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Ini Ustadz ini benar saja tidak tahu dan tidak pernah mempelajari langsung akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang tidak mau pada akidah Asy'ariyah, cuman dengar-dengar begitu saja langsung divonis salah, sesat seperti itu. Ya. Bahkan Al-Maturidiyah, kemudian Asy'ariyah itu dikatakan bukan Ahlus Sunnah. Sementara menurut ulama Hambali, menurut ulama Hanabilah, Ahlus Sunnah itu ada tiga kelompok. Satu kelompoknya Abu Hasan al-Asy'ari yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Juga Abu Mansur al-Maturidi radhiyallahu anhuma, dan juga Syekh Ahmad bin Hanbal. Ketiga kelompok ini dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena akidah yang dibangun adalah akidah Rasulullah SAW. Akidah yang dibangun oleh ulama ini, beliau itu tidak mencetuskan hal-hal yang baru dalam akidah, namun dijelaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sifat Allah ya tidak terbatas kepada sifat yang 20. Sifat 20 itu oleh ulama digagas untuk mempermudah masyarakat awam yang memahami sifat-sifat Allah. Manusia saja itu tanpa mengetahui ciri-cirinya maka sulit untuk dikenali. Jadi ketika ditanyakan Allah itu siapa, mana, tanpa dengan membeberkan, menjelaskan sifat-sifat Allah, maka bingung dalam menjelaskannya. Maka ulama itu memberikan rumusan-rumusan, yaitu dengan mencetuskan sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20. Dalam akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu ada wajib akli, ada wajib syar'i, ya. Akli adalah akal kita itu tidak percaya kalau Allah tidak ada, dikatakan tidak ada, artinya pasti Allah itu ada. Itu yang dinamakan wajib akli.
Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada istilah aqaid 50. 50 perkara yang wajib diyakini, yang wajib dipercayai. Lihat, aqaid 50 itu dibagi dua, yaitu sifat-sifat bagi Allah, kemudian sifat-sifat dari para nabi dan para utusan. Sifat bagi Allah itu terbagi menjadi 3, wajib, muhal, dan jaiz. Ya. Sifat wajib ini yang saya maksud tadi adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Tapi intinya Allah itu mempunyai sifat sempurna. Bukan hanya sifatnya yang 20, tapi Allah mempunyai sifat yang sempurna. Sifat yang wajib yang pasti dimiliki oleh Allah itu ada 20. Ini anak-anak ibtidaiyah ya, itu hafal semua dari wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman. Ya kalau orang-orang Wahabi ya tidak bakal hafal, orang sudah tidak mau ngafalin kan begitu. Kemudian ada sifat jaiz bagi Allah, sifat yang boleh-boleh saja. Artinya boleh saja Allah melakukan atau tidak, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan suatu hal yang mungkin dilakukan oleh Allah dan tidak melakukannya, itu tidak ada paksaan bagi Allah. Itu namanya sifat jaiz. Kemudian sifat muhal ini sifat yang tidak mesti tidak dimiliki oleh Allah, yaitu lawan kata dari sifat wajib. Jadi, wujud lawan katanya Adam, qidam lawan katanya hudus, dan lain sebagainya. Ya kalau kalian para Wahabi penasaran dengan penjelasan ini, silakan ngaji dulu sama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, atau paling tidak kalian itu ke pondok nanya. Kalau masalah sifat wajib yang 20, enggak usah sama ustadz. Tanya sama santri-santri ibtidaiyah yang masih kelas 1. Itu pelajarannya Aqidatul Ahwam. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadisi, dan seterusnya. Hafal anak-anak ibtida itu. Anak-anak ibtida Ahlussunnah wal Jamaah itu hafal itu. Kemudian sifat wajib bagi para nabi dan para utusan. Sifat bagi para nabi dan utusan ini ada 3 juga, yaitu wajib, muhal, dan jaiz. Yang wajib itu yang sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul. Itu jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, itu dapat dipercaya, fatonah, cerdas. Ini pasti sudah para nabi dan para utusan mempunyai 4 sifat ini. Ini sifat-sifat para nabi dan para utusan. Kemudian lawan katanya yaitu lewat muhal, yaitu yang pasti tidak dimiliki oleh para utusan, yaitu lawan kata dari yang 4 ini, yaitu kizib, khianat, kitman, baladah. Tidak mungkin para nabi itu dusta, tidak ada nabi yang dusta. Jadi khianat, kemudian suka mengkhianat terhadap perintah-perintah Allah, tidak ada para nabi rasul yang khianat itu. Kitman, menyembunyikan perintah Allah, menyembunyikan apa yang difirmankan oleh Allah, tidak ada. Kemudian baladah, goblok, bodoh, tidak ada nabi yang bodoh. Semuanya nabi itu alim, itu ilmunya langsung dari Allah. Kemudian sifat jaiz para nabi itu 1, yaitu al-a'radul basyariyatul ladzi la tuaddi ila maratibihil aliyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan yang sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa, tapi dengan tidak mengurangi pangkat kenabiannya. Kemudian ya ini adalah tentang sifat kalam dari Allah yang menurut Ustadz Wahabi itu ya, Allah kalamnya sudah qadim, artinya sudah dulu kalamnya, sekarang tidak berbicara lagi. Bukan seperti itu maksudnya. Kalamullah, kalamul qadim itu mulai dulu Allah sudah berfirman. Bukan dulu, artinya bukan cuma dulu Allah berfirman, mulai dulu gitu. Ini wajibu fi haqqi ta'ala al-kalamu
Allah tuh pasti memiliki sifat kalam, berbicara, berfirman. Wa huwa tining kalam itu sifatun qadimatun, yaitu sifat yang sudah dulu zaman azali Allah sudah punya sifat ini. Artinya Allah sudah berfirman, qaimatun bizatihi, yang sudah melekat pada zatnya Allah itu, laisat biharfin. Jadi bukan hanya pas dulu berfirman sekarang enggak, bukan seperti itu. Allah itu lam yazal mutakalliman, Allah itu selalu berfirman, tidak henti-henti, tidak putus-putus. Iya, karena makhluknya banyak, tidak berfirman pada satunya-satunya. Berapa miliar makhluknya ini semuanya ini. Sehingga Allah itu tanpa hentinya, tanpa henti-hentinya untuk berfirman. Tidak berfirman kepada manusia, pada semut atau pada, tapi ya, firman Allah itu laisat biharfin, tanpa huruf. Firman Allah itu tanpa huruf, wala sautin, dan tanpa suara. Bagaimana kok ini membingungkan? Tidak membingungkan. Kita contohkan ke hati kita saja. Ketika hati kita berbicara, apakah mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf? Tidak kan? Melihat itu hati berbicara, melihat ini hati berbicara. Itu hati kita ya. Melihat benda hati kita ngomong. Apa ada suaranya? Tidak ada kan? Ada hurufnya? Tidak ada. Cuman kita paham. Dan apa yang kita sampaikan itu adalah terjemahan dari kalamnya hati ini. Wa huwa munazzahatun anit taqaddumi wat ta'akhur. Sifat kalamnya Allah itu suci dari maju dan mundur. Firman Allah tidak maju mundur. Wa anil i'rab, dari i'rab, wal bina, dan mabni, wa anis sukuti nafsi, dan tidak diem ya. La yusyira fi nafsi ta'ala kalaman al-kalama min ma'al qudrati. Allah sudah mampu berbicara namun beliau tidak berfirman. Allah mampu berfirman namun tidak berfirman. Ini tidak seperti itu. Allah Qudrat punya sifat mampu, kemampuannya, dan Allah buktikan. Itu termasuk kalam. Allah mampu berfirman dan betul-betul berfirman. Kalau saudara-saudara Salafi Wahabi atau ustadznya tidak paham, jangan hanya melihat YouTube ini saja pas kalian komen tas-tos, cros. Silahkan datang ke ulama-ulama aswaja, ustadz-ustadz aswaja. Atau kalau kalian tidak ngerti sama sekali, silahkan tanya ke santri ibtidaiyah pesantren. Pasti mereka itu tahu berapa tentang sifat-sifat Allah, atau disingkat dengan sifat aqaid atau aqaid 50. Jadi jangan tidak paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Karena kalian itu melihat, menonton video ini dengan hawa nafsunya, tidak dengan pikirannya, silakan tanya atau datang ke rumah saya. Tanya pada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama NU, ustadz-ustadz NU. Silahkan tanya. Kalau ini kalian itu tetap tidak paham, daripada ngoceh-ngoceh di YouTube yang tidak jelas. Hanya menebar fitnah di YouTube, di mana-mana, di medsos. Tanya. Wa munazzahatun anil afatil batinah, dan suci dari penyakit-penyakit batin. Artinya firman Allah suci dari sifat-sifat dari penyakit-penyakit ya. Penyakit Allah yang menciptakannya tidak mungkin mengena Allah. Artinya Allah berfirman, tidak satu pun yang bisa menghalangi beliau berfirman. Penyakit ini itu tidak ada. Kapan Allah mau berfirman, Allah berfirman, tidak ada halangan, tidak ada yang menghalangi terhadap firman Allah. Kalau kita kan kadang mau berbicara, tenggorokan kita serak, tenggorokan kita kering, berhenti tidak ngomong, wes sakit, atau bibir kena sariawan, lidah kita bermasalah, maka kita tidak bisa berbicara. Kalau Allah tidak punya seperti itu. Artinya dengan sifat kesempurnaannya Allah berfirman, tidak ada yang menghalangi.
tidak dihalang-halangi oleh penyakit. Fi halil kharasi wa tufuliyah, Allah tidak satu detik pun tidak dihinggapi oleh sifat bisu dan tidak punya sifat kekanak-kanakan. Firman-Nya Allah tidak bersifat kekanak-kanakan dan lain sebagainya. Intinya Allah itu maha suci, maha sempurna, sifat-sifatnya juga sifat-sifat Allah yang mempunyai sifat yang sempurna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pemirsa tentang tanggapan saya terhadap ceramahnya Ustadz Wahabi yang ngalor ngidul tidak jelas itu. Apabila ada kurang jelas ya, karena kalau dibaca di YouTube semua ini ya, ini Tijanud Darori ya, seminggu tidak selesai ini. Jadi kami ambil pokok-pokoknya saja. Kalau yang kurang jelas, kurang paham, tidak jelas, tidak paham, silahkan datang ke orangnya atau sampean ke di mana kalian itu berada, silahkan datangi Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustadz NU ngaji sikat aqaid yang 50 ini. Jangan hanya nyerocos. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.